Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you want. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet, bon night. Now they always say congratulations. Come and strip that down for me. I'm on my way. Girl, come and strip that down for me. Yeah, 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 Metrums yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Halo guys, selamat datang di podcast Ceria, cerita ringan, inspirasi Anda. Podcast yang ngobrolin banyak hal sederhana tentang gaya hidup kita sehari-hari, tapi yang sering kita anggap remeh. Iya, kayak tentang istirahat, cara kita ngatur waktu, sampai kenapa kita kadang ngerasa capek padahal nggak ngapa-ngapain. Di sini kita ngobrol kayak temen nongkrong, jadi santai aja. Oh ya, sebelumnya kenalin dulu, aku Alivia, tim to-do list yang sering ngelewatin list-listnya karena keburu mager. Dan ini partner aku. Halo, aku Salma Aulia, tim yang percaya kalau kita hidup tuh bikin ritme sendiri, bukan yang ngikutin playlistnya orang lain. Hari ini kita nggak sendirian. Kita kedatangan 2 bintang tamu yang relatable banget buat kamu-kamu para pejuang gaya hidup yang seimbang. Yap, yang pertama ada Alvito, mahasiswa yang punya bisnis sendiri. Jadi dia tahu banget gimana rasanya bagi waktu antara kuliah, kerja, dan kehidupan. Dan satunya lagi ada Rido, yaitu mahasiswa perantauan yang lagi berjuang di kota baru, sambil nyari cara biar hidup tetap selaras dan tentunya tetap waras. Jadi kalau kamu lagi ngerasa capek ngikutin ritme dunia atau cuma pengen dengerin obrolan yang bikin kamu ngerasa gue nih nggak sendiri kok, kamu ada di tempat yang tepat. Yuk mulai, kita tarik nafas lebih dulu dan dengerin cerita ringan dari kami semua di Ceria. Oke, mari kita sambut 2 bintang tamu keren hari ini dan pastinya ganteng-ganteng. Kita panggilin Alvito Darmansyah Putra dan Rido Saputra Langit. Halo. Oke guys, sekarang kita udah sama bintang tamu kita yang keren-keren nih. Ada Kang Ido dan juga ada Kang Vito. Halo. Sebelumnya aku mau nanya kabar kalian dong, hari ini sehat gak? Siapa dulu nih? Saya dulu atau Rido dulu? Boleh Kang Jawab. Ido dulu. Oke, kabar dari aku sehat, alhamdulillah. Kalau dari saya pribadi, alhamdulillah juga luar biasa ya, makanya saya bisa hadir di sini juga. Terima kasih ya udah hadir Kang Vito. Oke, sama-sama. Oke, kalau gitu aku boleh tahu dong kesibukan kalian nih lagi ngapain sih akhir-akhir ini? Kesibukan aku akhir-akhir ini mungkin di sebuah perkuliahan karena mengerjain beberapa tugas yang sangat banyak, tugas kelompok juga yang sangat-sangat menguras, yang sulit membagi waktu untuk buat olahraga atau kegiatan yang lainnya. Itu sih. Oke, berarti Kang Ido nih susah bagi waktu ya buat di akhir-akhir ini karena sibuk ngurusin
tugas-tugas di semester 4-nya. Kalau Kang Vito lagi sibuk apa? Kalau saya pribadi untuk kesibukannya kuliah juga ya, selain kuliah jadi juga jadi emang lumayan sibuk juga ya karena habis kuliah saya harus ngejalanin saya yang saya jalankan kayak gitu. Wah, keren banget ya buat Kang Vito kuliah sambil ngejalanin bisnis sendiri. Buat Kang Ido kan di sini sebagai mahasiswa yang ngerantau buat mengejar pendidikan. Nah, boleh tahu nggak sih kita Kang Rido tuh asalnya dari mana ya? Halo, kenalin, aku asalnya mahasiswa perantau dari Jambi. Jambi, jauh banget ya teman-teman. Kang Rido, kenapa Bandung? Mungkin Bandung itu terlalu syahdu, dan terus Bandung itu kan kotanya para pendidikannya, latar belakang yang pendidikan, banyak melahirkan sarjana-sarjana yang bagus. Terus kenapa saya memilih Bandung buat menjaga pendidikan? Karena ada sebuah jurusan impian yang ingin saya mendapatkan gelarnya tersebut. Jurusan impian, kira-kira jurusan impiannya Kang Rido tuh apa sih? Nah, jurusan impian aku tuh ilmu komunikasi. Kenapa aku pilih ilmu komunikasi? Karena aku tuh ingin memiliki public speaking yang baik. Karena dari aku tuh sebenarnya suka berinteraksi sama banyak orang. Karena kenapa aku suka berinteraksi banyak orang? Di situ tuh aku ngerasa mendapatkan kenyamanan gitu. Keren banget ya jurusan impiannya Kang Rido. Oke, setelah kita dengar jurusan impian Kang Ido nih, ilmu komunikasi, boleh tahu dong kuliahnya di mana nih Kang Ido? Aku tuh kuliah di Universitas Langlang Buana, yaitu kampus biru yang terletak di Jalan Karapitan, Bandung. Wah, bagus ya, ternyata Kang Ido kuliahnya di Universitas Langlang Buana. Selanjutnya aku mau tahu dong struggle apa sih yang dilewatin sama Kang Vito, karena Kang Vito ini kan kuliah sambil ngejalanin bisnis ya. Untuk struggle-nya yang mungkin yang pertama itu memanage waktunya ya, karena kan waktu sebelum kuliah tuh bener-bener saya tuh fokus untuk menjalani sebuah bisnis yang saya kembangkan gitu. Terus pas kuliah itu bener-bener agak kesulitan gitu ya, mungkin saya juga perlu adaptasi ya antara sebelumnya bisnis terus kuliah gitu, karena apalagi semester pertama tuh banyak banget jadwalnya gitu. Saya tuh sampai kuliah tuh ya bisa 5 hari gitu berturut-turut kayak gitu, jadi emang agak kesulitan tuh di situ untuk maintenance waktunya, ngebagi-bagi waktunya kayak gitu. Tapi setelah sekarang alhamdulillah saya lewatin, jadinya udah better kayak gitu. Ya mungkin struggle-nya cuma di awal doang sih. Untuk sekarang tuh ya maksudnya udah mulai stabil lah antara bagi waktu antara kuliah sama pekerjaan kayak gitu sih. Berarti udah mendingan ya sekarang Kang Vito udah bisa bagi waktunya nih. Tuh. Kira-kira gaya hidup apa sih yang Kang Vito rasain sebelum punya penghasilan sendiri sampai sekarang udah punya pegangan buat sendiri tuh? Gaya hidupnya mungkin gak beda jauh ya. Yang mungkin perbedaan ada, cuman gak terlalu jomplang banget gitu. Karena mungkin dulu sebelum saya mulai punya penghasilan sendiri, ya mungkin saya dibatasi lah uangnya, sehingga saya gak punya banyak hal yang saya harus lakukan gitu. Kayak mungkin saya harus nongkrong di kafe gitu, harus jajan sepuasnya gitu, nongkrong kesana kesini, mungkin nggak segitunya ya, karena dibatas juga gitu. Apalagi kehidupan saya tuh di kampung, jadi emang saya tuh backgroundnya tuh dari Ciamis gitu, jadi saya diam tuh sama nenek kayak gitu. Jadi ya mungkin kehidupannya udah pasti beda dengan sekarang di Bandung juga gitu. Sekarang kan saya di Bandung dengan udah punya penghasilan sendiri, tentunya berbeda gitu. Jadi ya banyak hal yang saya lakukan dengan uang saya sendiri kayak gitu, tentunya positif. Udah upgrade berarti ya Kang, setelah punya penghasilan sendiri jadi lebih bebas nih mau beli apa aja Kang Vito. Tuh, tapi nggak bebas banget ya, maksudnya Tetap di ini ya, ada diatur ya. batasannya lah. Benar. Gitu, karena kan
kalau bebas tuh nantinya bisa jadi blunder juga ke saya kayak gitu sih. Ngomong-ngomong gaya hidup dari Kang Rido nih yang asalnya dari Jambi, ada nggak perbedaan Kang Rido waktu tinggal di Jambi sama di Bandung terkait gaya hidup? Perbedaan gaya hidup ini dari pandangan umum atau pribadi? Dari pandangan umum boleh deh. Oke, pandangan umum. Mungkin kalau dari pandangan umum Jambi sama Bandung tuh gak jauh beda. Tentang kalau anak muda yang sering nongkrong atau gaya hidupnya sama aja lah kayak yang di sini. Terus kalau dari pribadi, mungkin sangat jauh berbeda ya dengan saya ngerantau sebelum ngerantau sesama sudah ngerantau. Karena kalau sebelum saya ngerantau itu kan saya dekat sama keluarga, dekat sama orang tua. Apa tuh saya nggak sendiri, terus kalau di sana tuh makan disiapin, apa segala disiapin. Kalau setelah saya ngerantau tuh kerasa banget perbedaannya. Dari apa-apa saya harus sendiri, menyiapkan semua sendiri. Saya itu harus, jadi istilah katanya harus membangun sebuah kemandirian gitu. Karena kalau sakit pun juga sendiri ngurusnya. Dalam arti membangun kemandirian sendiri itu kita tuh harus menata dari segi waktu, jadi keuangan gitu. Mungkin dari teman-teman semua yang nonton ini tuh tahu juga kali ya, apalagi kalau kalian juga para perantau, gimana rasanya hidup jauh dari keluarga. Kang Rido, sering ngerasa kangen pulang nggak? Kalau dibilang sering banget. Kalau dibilang tidur di rumah, rindu keluarga. Tapi karena demi sebuah pendidikan ya, semua itu jadi ya harus dikorban. Salah satu harus dikorbankan. Ya mungkin jauh dari keluarga, jauh dari orang tua. Gitu. Kalau lagi kangen kayak gitu tapi kan jauh ya Kang Ido, jadi susah gitu mau ngapa-ngapain. Kira-kira apa sih yang Kang Ido lakuin kalau lagi kangen banget pulang gitu? Mungkin kalau dari saya pribadi untuk mengatasi kangen itu, pertama saya nelpon, memvideo call semua keluarga, ngobrol gimana harinya, nanyain gimana kabarnya. Terus ya gitu sih, tentang ngobrol aja. Apalagi kan dari keluarga aku kan ini banyak yang ngerantau gitu. Jadi kita tuh cuman di satu itu untuk melepas rindu itu dari sebuah video call Gitu teman-teman, kalau Kang Ido lagi kangen ternyata Kang Ido tuh video call keluarganya. Semoga ada waktu buat kumpul bareng semuanya ya Kang Ido. Amin. Semoga cepat ketemu. Oke, emosionalnya udah mulai terkuras ya, udah mulai sedih-sedihan karena ceritanya Kang Rido. Mungkin kita bakal break dengan dengerin lagu Good Days dari SZA. Berikut lagunya. Setelah kita mendengarkan lagu dan cerita dari dua bintang tamu kita yang sangat inspiratif dan emosional, waktunya kita ngulik cerita mereka lebih dalam lagi nih. Kalian makin penasaran kan? Kayak yang kita tahu di awal ya guys, kalau Kang Vito nih lagi ngejalanin perkuliahan sambil membuka bisnisnya. Boleh dong Kang Vito, kira-kira motivasi apa sih yang bikin kamu survive sampai sekarang ini? Ya mungkin motivasinya kenapa saya bisa survive di usia saya sekarang dengan kuliah terus menjalani bisnis ya, karena mungkin saya punya masa lalu yang cukup mengerikan ya. Karena jujur saya dari kecil tuh ditinggal sama almarhum papa saya di umur 5 tahun gitu. Jadi mama saya harus merantau ke Bandung, sedangkan saya tinggal di nenek ya, di rumah nenek dengan sangat keterbatasan gitu ya, dari uang jajan, perhatian mungkin ya. Dan bahkan ya dulu tuh saya waktu kecil tuh bener-bener nakal gitu, sampai tetangga saya tuh bilang ya
ngecap saya tuh jangan main sama dia nakal, sampai kayak gitu lah, yang membuat hati saya tuh bener-bener termotivasi lah. Maksudnya ya saya mungkin gak balas di situ gitu, tapi ya saya nanamin ke hati saya, someday saya akan balas dengan prestasi gitu. Makanya pas saya keluar di zona itu, kayak saya keluar mulai merantau di Bandung, nah di situ saya menemukan sesuatu hal yang beda gitu, suasana yang baru gitu. Ternyata di Bandung tuh bener-bener sangat luas gitu, sangat luas, dengan saya menemukan relasi untuk saya bisa survive di Bandung gitu, sehingga ya survive dan sampai sekarang tuh ya kurang lebih ya saya udah ngejalan bisnis itu di 4 tahun gitu. Jadi ya sangat banyak pelajaran lah yang saya ambil gitu, sehingga motivasi saya tuh yang dulu hati saya benar-benar selalu dibandingkan, maksudnya orang banyak yang nggak percaya, sampai sekarang saya tanamin, dan sekarang sedikitnya saya udah membuktikan omongan tetangga gitu. Berarti motivasi Kang Vito nih lebih ke ngasih unjuk orang-orang yang remehin Kang Vito ya, kalau Kang Vito nih bisa loh lebih dari yang mereka bilang gitu ya. Karena saya bahkan mama saya pun memegang prinsip kayak gini gitu. Ya setiap anak tuh pasti ada masanya, dan begitupun saya gitu. Setiap perilakuan saya tuh pasti ada fasenya, kehidupan saya tuh pasti ada fasenya buruk dan ada fasenya yang jauh lebih baik kayak gitu. Oke, setelah dengar motivasinya, boleh dong aku tahu harapan kedepannya buat Kang Vito sendiri ataupun bisnis yang sedang dijalani nih. Harapannya yang jelas udah pasti ya lebih baik dari hari yang kemarin gitu ya. Dengan ngambil keputusan ya, dengan maintenance keuangannya gitu. Karena kan di usia saya yang sekarang dengan udah punya penghasilan bisa aja jadi blunder ke sayanya gitu, dengan memakai uang itu tuh hal-hal yang negatif gitu ya, kayak main kesana kesini, intinya nggak ada porsinya lah. Yang jelas ya saya pengen lebih bijaksana lagi untuk maintenance keuangan saya, untuk mengambil keputusan dan perkembangan bisnis saya juga. Oke, semoga harapan-harapan baik dari Kang Vito nih terrealisasikan ya teman-teman. Amin Amin. ya. Amin. Buat Kang Rido, sebagai mahasiswa yang merantau, kira-kira motivasi apa sih yang Kang Rido terapin ke diri sendiri sehingga bisa bertahan di kota orang sampai sekarang juga udah menjalani semester 4? Ya. Motivasi saya itu terutama saya tuh punya tanggung jawab, karena saya sudah mengambil keputusan untuk berani merantau ke Bandung untuk memulai perkuliahan. Nah di situ ketika saya merasa sudah punya tanggung jawab, saya itu harus menyelesaikan apa yang sudah dibebankan saya, karena orang tua sudah memfasilitasi, membiayai saya kuliah di Bandung, belum lagi sebagai anak rantau ya, mungkin ada tiket pesawatnya, apanya kan, belum lagi kiriman buat uang jajannya, uang buat uang kosannya. Jadi saya itu termotivasi buat menyelesaikan perkuliahan saya sampai beres gitu. Nah, buat Kang Rido, apa sih harapan Kang Rido ke depannya? Harapan saya yang pertama, mungkin sebelumnya saya tuh pasti ingin lebih baik dari sebelumnya, lebih bijaksana. Terus apa yang sudah saya mulai harus saya capai. Terus mungkin di pendidikan saya mungkin bisa lebih baik dari sebelumnya, dan cita-cita orang tua saya atau keluarga saya menjadi salah satu sarjana di keluarga tercapai. Nah, bisa kita dengar dari dua bintang tamu kita hari ini, harapannya mungkin gak jauh berbeda dengan kayak mereka ingin hidupnya lebih baik ke depannya dibandingkan sebelumnya. Dari kita sih berdoa semoga harapan dari Kang Rido dan Kang Vito ini ke depannya terlaksana. Amin. Amin. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi terakhir, aku punya lagu yang relate banget nih sama tema podcast kita hari ini,
yaitu perunggu pikiran yang matang. Oke, sekarang kita ada di penghujung obrolan ya. Mungkin buat Kang Rido dan Kang Vito bisa bagi-bagi tips and triknya nih. Kira-kira gimana? Oke, mungkin mau Ridho dulu atau saya dulu? Boleh Kang Vito dulu. Ya, untuk tips and tipsnya dari saya yang mungkin buat teman-teman yang lagi kuliah dan menjalankan sebuah bisnis, intinya jangan pernah menyerah karena badai itu pasti berlalu gitu ya. Jadi jangan takut untuk memulai juga dan nikmati prosesnya. Oke, berarti pesan dari Kang Vito nih, jangan takut buat mulai daripada nggak mulai sama sekali ya, Kang Vito ya. Betul, karena tidak ada ruginya kalau kita memulai sesuatu yang belum pernah kita mulai. Gitu. Oke, selanjutnya boleh dong dengar tips and triknya dari Kang Ido sendiri. Mungkin merantau agar kamu tahu betapa mahalnya harga sebuah tiket rindu. Karena sesungguhnya kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan di perantauan. Oke, dari tips and trick ataupun pesan dari Kang Ido nih, kita tahu kalau menghargai waktu tuh penting banget teman-teman. Jadi kita selagi masih ada waktu sama keluarga, kita harus memanfaatkan baik-baik gitu ya. Buat teman-teman yang lagi ngerantau juga kayak Kang Rido, tetap semangat dan selesaikan apa yang telah kalian mulai. Mungkin dari kedua bintang tamu kita hari ini kita dapat pesan yang berharga, yaitu kita jangan ragu untuk memulai hal yang belum pernah kita coba sebelumnya, karena kita nggak tahu ke depannya siapa tahu rencana yang kita buat itu ke depannya akan berhasil bagus. Dan dari pesan dari obrolannya Kang Rido, kita juga bisa tahu kalau merantau itu sangat-sangat susah karena jauh dari keluarga, bahkan mempunyai teman baru, tempat baru, lingkungan baru. Jadi buat kalian semua yang rantau, tetap semangat, selesaikan apa yang kalian mulai. Dan buat Kang Rido, Kang Vito, semoga kedepannya makin sukses, lancar-lancar kegiatannya. Harapan-harapannya tercapai ya teman-teman. Amin. Sekian dari podcast ceria kami. Terima kasih untuk Kang Rido dan Kang Vito yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara podcast kita. Saya Salma Aulia selaku co-host pamit undur diri. Saya Alifia Azara selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nama saya Nugra Wahyudi, saya di sini sebagai editor. Dan saya Salma Aulia sebagai co-host. Dan saya Alvito Darman Saputra sebagai bintang tamu. Saya Ambedo Saputalongi sebagai bintang tamu. Saya Alifia Azara selaku host. Saya Irfan Alfian selaku editor. Saya Muhammad Ali sebagai editor dan juga kameramen. Sampai jumpa di video selanjutnya. selanjutnya. Sudah. Udah selesai?